Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada mata kuliah genetika dengan materi struktur dari DNA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Dinda Sri Rahayu Kurti sebagai moderator dengan NIM 19010064. Yang kedua itu Latifah Syarul sebagai penanggap 1 dengan NIM 19010069. Baiklah, untuk materi pertama saya akan membacakan. Baiklah, untuk sub materi yang akan dibahas pada struktur DNA ini, yang pertama sekali yaitu struktur dari kromosom, yang kedua itu struktur dari DNA, yang ketiga yaitu gen, yang keempat yaitu replikasi DNA. Baiklah, masuk kepada materi. Struktur kromosom. Kromosom berasal dari bahasa Yunani yaitu kroma, warna, dan soma yaitu badan. Merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme seperti molekul kelima, jenis histon, dan faktor transkripsi yang terdapat pada sebagian deret dan termasuk gen, unsur regulator, dan sekuens nukleotida. Kromosom pertama kali dilihat dan diawasi oleh Carl Wilhelm van Nageli pada tahun 1842 dan ciri-cirinya dijelaskan dengan detail oleh Walter Fleming pada tahun 1882. Badan penyusun kromosom yaitu kromatin. Bagian dari kromosom yang tidak dapat dan membawa gen-gen disebut dengan eukromatin. Sedangkan bagian lainnya yang tetap pada disebut dengan heterokromatin. Itu struktur kromosom. Terdiri dari kromonema berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Yang kedua itu kromomer adalah penebalan-penebalan pada kromonema. Di dalam kromomer terdapat protein yang mengandung molekul DNA yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan sehingga disebut sebagai lokus gen. Yang ketiga itu telomer adalah bagian ujung-ujung kromosom yang menghalangi bersambungannya ujung kromosom yang satu dengan yang lainnya. Satelit adalah suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Tidak semua kromosom mempunyai satelit. Ini yaitu tipe dari kromosom. Yang pertama sekali yaitu metasentrik. Dilansir dari Genetica Education, metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromonema. Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan kromonema sama panjangnya dan membentuk huruf V. Submetasentrik. Submetasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Hal ini terlihat pada gambar dari salah satu kromosom pada gambar di samping. Yang ketiga itu akrosentrik. Akrosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan P kromonema. Hal ini berarti lengan kromonema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan P. Telosentrik. Telosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosomnya tepat berada di ujung lengan Q kromosom. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah Syarul. Pada Latifah Syarul dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, langsung saja untuk materi selanjutnya yaitu struktur DNA. DNA alias deoksiribonukleid atau oksid adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk berkembang, hidup, dan bereproduksi. DNA pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh seorang penerbit yang bernama F. Messer pada spermatozoa dan sel eutrosit burung. Pada tahun 1910, Levin menemukan bahwa DNA tersusun atas 5 karbon ribosa, gula, deoksiribosa, dan asam fosfat. Crick dan Watson adalah yang menemukan model molekul DNA pada tahun 1953. DNA tersusun atas rangkaian nukleotida
Nukleotida adalah gabungan antara gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA heliks ganda berpilin ke kanan. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau 2 deoksiribosa, basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yaitu adenin atau A dan guanin atau G, golongan pirimidin yaitu sitosin atau C, dan timin atau T, gugus fosfat. Materi selanjutnya yaitu gen. Gen berasal dari bahasa Belanda, adalah unit pewarisan sifat untuk organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang menjadi suatu protein, polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi untuk organisme yang memilikinya. Pada tahun 1940-an, George Bedel dan Edward Tetum mengadakan percobaan dengan neurospora krasa. Dari percobaan tersebut, Bedel dan Tetum bisa menarik hipotesis bahwa gen mengkode enzim, dan mereka menyimpulkan bahwa satu gen menyintetis satu enzim atau one enzyme theory. Gen bersifat antara lain, yaitu sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetika, dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Yang A. Mutasi gen. Mutasi adalah perubahan pada struktur kimia gen yang berasal turun-temurun, terjadi bisa secara spontan atau tidak spontan oleh zat kimia, radiasi sinar radioaktif, terinfeksi virus, dan lain sebagainya. Yang kedua itu rekomendasi gen. Pengertian dan arti definisi rekomendasi gen adalah penggabungan beberapa gen induk jantan dan betina ketika pembuahan ovum oleh sperma yang menyebabkan adanya susunan pasangan gen yang berbeda dari induknya. Akibatnya adalah lahirnya varian spesies baru. Yang D. Replikasi DNA. Replikasi merupakan pembentukan DNA rangkap ganda yang komplemen satu dengan yang lainnya dan persis seperti DNA semula. Replikasi DNA bersifat semi-konservatif, yaitu kedua rantai tunggal DNA bertindak sebagai cetakan untuk pembuatan untai-untai DNA baru. Seluruh untai tunggal hasil cetakan dipertahankan dan untai yang baru dibuat dari nukleotida-nukleotida. Berikut adalah macam-macam replikasi DNA. Mula-mula, heliks ganda dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim heliks dengan bantuan topoimerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Untai DNA tunggal dilekati oleh protein-protein tunggal. Untuk mencegahnya pembentuk heliks ganda kembali, primase membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer, dan molekul DNA polimerase melekat pada untai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untayan tersebut, memperpanjang primer. Pembentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut leading start dan lagging start. DNA polimerase yang membentuk lagging start harus mensintetis segmen-segmen polinukleotida discontinue. Enzim DNA kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging start tersebut, Berikut contoh rekayasa genetik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya pada kloning domba Dolly. Proses itu melibatkan pengambilan sel telur DNA, membuangnya dan menggantinya dengan DNA dari sel beku dari seekor domba yang sudah mati. Telur tersebut kemudian disetrum dengan tenaga listrik agar tumbuh seperti embrio yang telah dibuahi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.